Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapo, Aga Kareba, jumpa lagi di ANS Channel 87, di mana kita selalu berbagi tentang dunia perwaletan. Dan kita selalu didampingi oleh narasumber kita, Saudara Ansar, yang tak henti-hentinya selalu berinteraksi sesama pembudidaya walet. Sebelum kita memulai podcast ini, terima kasih banyak kepada Sapo-Sapo dimanapun Anda berada telah mendukung channel kami dan semua doa-doanya, dan sehingga channel ini bisa berkembang Sapo. Dan semoga Sapo-Sapo di luar sana diberikan kesehatan dan gedung RBW-nya bisa lebih berkembang lagi Sapo. Amin. Oke, langsung saja Sapo. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar siklus burung walet. Jadi bagaimana itu habitat burung walet yang sebenarnya itu? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, Ya, jadi saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel kami. ya. Ibaratnya kami terus berkarya, berbagi apa yang kita dapatkan. Semoga channel ini semakin berkembang dan terus berbagi. Betul. Jadi terima kasih. Mungkin pertama, sebelum pembangunan gedung walet kita harus tahu habitatnya dulu. Ya, betul. Sama halnya kita harus tahu bahwa burung walet itu seperti apa keinginan mereka. Ya, Jadi kadang orang membuat suatu gedung tanpa mengetahui apa keinginan burung walet. ya. Nah, jadi kebanyakan gedung-gedung yang kami dapat dia kemauan sendiri tanpa melihat kemauan burung walet. Ya. Nah, di situ penyebabnya. Jadi habitat burung walet itu menurut informasi yang kita dapat di guru-guru beberapa tahun yang lalu, suhu di dalam suatu gedung itu minimal 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Nah, itu pun masih ada toleransi di di suhu 32 derajat Celcius. Ya. Masih ada toleransi. Untuk kelembabannya itu 80 sampai 90 kelembabannya. Nah, jadi kita harus penuhi dulu ini. Nah, sebelum memperdana harus kita penuhi dulu keinginan burung walet. Ya. Nah, terus kedua, kita juga penuhi kenyamanan, keamanan burung walet. Berarti kita ukur suhu dulu. Ya, ukur suhu dulu. Kalau dia sudah nyaman dalam suatu ruangan itu, kalau suhunya stabil, kelembabannya stabil, baru kita bisa buat suatu penyekatan. Ya. Jadi habitat burung walet itu sebenarnya dia terlalu peka terhadap ancaman-ancaman yang ada dalam suatu gedung. Ya. Jadi setelah kita membuat suatu gedung, keinginan sudah tercapai, Ya, suhunya sudah tercapai, kelembabannya sudah tercapai, maka baru kita gunakan tata ruang supaya dia lebih terlindung, lebih nyaman lagi buat tata ruang. Ya. Nah, sehingga burung walet ini bisa berkembang. Ya. Terus ini sering yang kami dapat di lapangan, banyak petani-petani walet yang maunya cepat. Ya. Tanpa disadari bahwa habitat burung walet itu butuh proses perkembangbiakan. Ya, betul.
butuh proses untuk perkembangbiakan. Nah, mungkin itu bisa saya jelaskan tentang habitat burung walet sesuai standar kemauan burung walet pada suatu gedung. Tapi ketika sudah on perdana, biasanya burung walet itu apakah dia langsung mendekat ke LMB? Tergantung. Kalau sudah musim respon, pada saat on perdana musim respon, sekarang kan udah mulai musim respon. Ya, karena musim hujan. Ya, musim hujan. Sumber pakannya melimpah. Ya. Ketika on perdana pasti respon. Ya. Maka burung walet itu butuh adaptasi pada suatu gedung. Apakah gedung ini nyaman? Apakah gedung ini keamanannya terjaga? Ya. Maka burung walet itu proses adaptasinya paling lama 1 minggu. Dia harus mengenal dulu tempat tinggalnya. Ya, istilahnya ceklok lah. Ya, ceklok lah. Cek lokasi. Survei dulu. Ya. Apakah ini fasilitasnya bagus? Ya, betul. Nah, setelah dia sudah merasa nyaman, maka dia akan mencari pasangannya. Ya, Paling lama lah itu 3 bulan. 2 bulan, masa menginap itu kalau berjalan waktu 2 bulan. 1 bulannya itu proses mencari pasangan. Jadi ketika sudah on perdana, kemudian suhu sudah stabil, apakah tata ruang ini berpengaruh terhadap burung walet ya? Berpengaruh. Ya. Jadi sebenarnya fungsi dari tata ruang adalah, ini pengamatan kami. Fungsi dari tata ruang adalah menghalau intensitas cahaya yang berlebihan. Terus kedua, menjaga suhu dan kelembaban tetap stabil. Betul. Nah, itu. Terus yang ketiga, bagaimana caranya burung terasa terlindung karena adanya tata ruang. Ya. Tata ruang atau sekat. Berarti ibaratnya ketika dia masuk dari LMB ke spoid, masuk ke dalam, ibaratnya dia memasuki goa ya. Ya, secara kita mengakali suatu burung itu menyerupai habitatnya, tempat tinggalnya. Ya, betul. Asalnya. Nah, di situ. Terus berapa hari biasanya ini burung walet dia mengeram? Kalau proses misalnya dia sudah dapat pasangan, ya, sudah mulai bertelur, ya. Dia butuh waktu 20 sampai 28 hari. Masa 20 sampai 28 hari mengeram. Sampai dia menetas. Ya. Di situ. Tergantung dari kalau suhu dan kelembabannya bagus. Ya. Di situ. 20 sampai 28 hari. Ya. Masa ngeram. Kemudian ketika sudah mengeram, ibaratnya telur sudah menetas. Kemudian anakan sudah mulai terbang. Biasanya itu anakan itu berapa bulan itu langsung kena puber, istilahnya puber. Yeah. Masa birahi. Ya. Bahasa bagusnya apa itu kalau puber? Nurani darah kah? Ya, masa puber lah. Ya, masa puber. Jadi sejak anakan mulai terbang, ya, dia akan bermain di setiap gedung. Ya. Contoh, dia sudah terbang ya. Dia lepas dengan induknya. Ya. Dia akan bermain di setiap gedung, mencari tempat yang nyaman. Setelah itu dia mempunyai tempat yang nyaman, ya, menetap. Ya. Dia butuh 6 bulan proses masa birahi. Ya. 6 bulan.
6 bulan istilahnya dia sudah kena puber di 6 bulanan. 6 bulan dia kena puber. Jadi itu kalau anakan sudah mulai terbang, dia butuh proses 6 bulan masa birahi mencari pasangan, sehingga dia pembuatan sarang itu kalau cuaca bagus paling lama itu 1 bulan, kadang juga 40 hari baru bisa sarang jadi, tergantung dari musim kemarau atau musim hujan. Di semua binaan kami dapat informasi bahwa burung waletnya sudah mulai berkurang karena terjadinya imigrasi. Kenapa? Pada saat kemarau, sumber pakan di area sekitaran wilayah itu sudah mulai berkurang. Nah, maka burung walet itu mencari tempat-tempat yang lebih sejuk dan sumber pakannya melimpah. Nah, saya yakin 100% kebanyakan gedung-gedung sekarang waktu di musim kemarau itu banyak yang kurang. Betul. Saya tidak mengerti apakah dia imigrasinya di gedung-gedung yang lain yang sudah disiapkan sumber pakan atau bagaimana. Nah, di situ mungkin narasumber bisa menjelaskan terkait dengan gambar siklus ini, dan kita akan tampilkan di belakang layar Sapok. Jadi untuk petani walet harus tahu dulu siklus burung walet, kapan dia buat sarang, kapan dia bertelur, kapan dia menetas, kapan dia anakannya terbang. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai siklus burung walet itu kita tidak tahu, maka sedikit-sedikit lagi ganti suara, sedikit-sedikit lagi roba ini roba itu, tanpa mengetahui namanya siklus burung walet. Jadi siklus burung walet itu sekarang ini bulan Maret itu kebanyakan burung walet itu sudah mulai mengeram, sudah mulai menetas. Jadi di sebagian wilayah seluruh Indonesia itu, sudah mulai anakan ada yang sudah mulai berbulu, ada yang sudah mulai menetas. Jadi respon burung walet sekarang itu kurang karena sibuk cari makanan untuk anakannya. Karena di bulan Maret sekarang itu kebanyakan mulai mengeram, menetas, dan urus feed, mencari makan. Masa panen itu, kalau pengalaman kami, biarkanlah gedungnya dulu berkembang selama 2 tahun. Setelah itu bisa memanen secara selektif. Ibaratnya mana sudah anakannya terbang baru bisa panen. Masa panen itu diprediksi di bulan-bulan April. Bulan April. Nah, bulan April depan. Bulan depan mulai panen selektif di situ. Kalau untuk perkembangan suatu gadungnya bisa 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan baru bisa panen. Untuk bulan yang mulai sudah setengah kilo lah panennya, bisa panen secara selektif. Ibaratnya panen tetas lah. Itu dilakukan pada saat di bulan-bulan April. April sampai Juli lah. April sampai Juli. Di situ mulai panen selektif. Kemudian masa bertelurnya. Nah, masa bertelur itu kemarin saya lihat di beberapa binaan itu sudah mulai bertelur pada saat di bulan Januari. Di bulan Januari sudah mulai ada yang bertelur. Di situ di bulan Januari. Di situ mulai ya? Karena di situ kan masih musim hujan. Sudah mulai musim hujan di Januari kemarin.
Masa ngasuh anak. Nah, masa asuh anak itu terhitung sekarang, Ya sekarang. Ya, mulai dari akhir bulan Februari ya betul betul. sampai Maret. Ya. Jadi teman-teman jangan gonta-ganti suara di bulan ini, karena kenapa? Ini belum masuk bulan respon. Ya ya. Karena sebagian indukan itu masih mengasuh anak. Nanti pada saat bulan Juli Ya. sudah mulai terbang anakan. Silakan gonta-ganti suara lah. Karena di situ mulai persaingan suara, bagaimana caranya merebutkan suatu anakan burung walet pada saat bulan Juni dan Juli. SP yang dipakai di situ di bulan Juni Juli apa? Nah, Juli itu kita sudah share kemarin itu SP katalog alpha. Ya. Nah, itu kan ada campuran untuk memanggil anakan, Ya dan ya ya. ada juga yang remaja. Ya betul. Jadi masa anakan terbang dia di sini bulan Juni ya. Ya, Juni sampai Juli. Nah di situ dipakai SP katalog alpha. Bisa. Kalau di bulan-bulan ini boleh teman-teman mengganti suara, mencari suara Ya. untuk persiapan musim anakan. Ya ya ya. Boleh, maksudnya cari settingannya dulu, boleh. Tapi jangan keseringan. Ya. Kalau sudah dapat settingannya, misalnya teman-teman ada suara yang disukai, memang kalau dicolok memang respon. Ya respon. Padahal logikanya itu kan burung-burung kita yang bermain. Ya. Tapi usahakan cari settingannya dulu. Makanya pengalaman saya kalau mencari settingan suara itu sebenarnya pada saat burung bermain. Ya. Nah, logikanya begini. Ketika musim respon sudah mulai masuk, suara kita sudah direspons. Ini berbanding terbalik dengan pemahaman teman-teman yang lain. Ya ya. Saya mencari suara yang direspon oleh burung walet pada saat burung sudah mulai respon. Saya mengganti suara dan mencari settingan pada saat burung sudah bermain. Ya. Nah, di situ. Kenapa? Contoh, kita ambil suatu suara. Ya ya ya. Saya lebih senang itu kalau burung bermain di LMB, saya lebih senang itu mengganti suara. Saya lebih suka. Ya ya ya. Kalau burung bermain di LMB, saya lebih suka gonta-ganti suara. Apakah itu tidak mempengaruhi burung walet ketika kita gonta-ganti suara? Enggak. Kenapa? Ketika mulai masuk respon, burung bermain, saya mengganti suara karena ingin mencari respon. Apakah DNA suara ini bagus atau tidak? Ya. Dengan settingan yang sama. Ya ya ya. Contoh, burung bermain di LMB. Keluar masuk, bermain keluar masuk. Jadi, saya buat suara, edit dulu. Contoh ada DNA saya suka. Saya edit. Setelah itu, saya colok. Kalau burung menjauh, Ya. kita tidak perlu putar volume, jangan putar volume. Ya ya. Kalau burung menjauh, mundur, tidak respon, Ya. otomatis ini suara yang kita buat tidak cocok. DNA suara ini tidak cocok. Ya. Tapi kalau burung masih bermain, maka DNA suaranya bagus. Ketika sebuah RBW dia sudah mempunyai banyak burung walet, apakah ketika kita gonta-ganti suara seperti yang dikatakan oleh narasumber, apakah burungnya bisa kabur atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau sudah populasinya banyak, banyak populasi di atas 200 ekor, tidak perlu lagi gonta-ganti suara menurut saya. Ya, betul. Tinggal mainkan teknik, trik. Ada triknya. Sebenarnya begini, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu tekniknya. Triknya itu bagaimana caranya memanfaatkan burung
yang sudah ratusan ekor. Jadi teman-teman yang lain ada yang pakai matikan suara panggil 5 menit sebelum burung masuk, supaya ini burung berkumpul di luar. Ya. Nah, dia memancing burung-burung baru untuk bergabung. Nah, karena kan suaranya mati. Ya. Suaranya mati, ini burung berkumpul di lapang lembe. Sehingga burung-burung baru itu bergabung. Ya. Setelah sudah mulai berkumpul, baru nyalakan suara panggil. Nyalakan suara Itu panggil. sebuah trik ya? Trik. Karena kita sudah populasinya di atas 200 ekor, kita mainkan trik. Nah, di situ. Jadi kalau untuk di atas populasinya sudah lumayan banyak, menurut saya itu suaranya bagus, suara panggilnya bagus, suara inapnya bagus, tidak perlu diganti. Harus periksa saja amplinya, periksa twitternya. Nah, di situ jangan sampai twitternya rusak, disalahkannya suara. Twitternya rusak, disalahkan suara panggil. Nah, di situ banyak yang salah paham. Kenapa tidak respon? Ternyata bukan suara yang bermasalah. Twitter. Karena umurnya sudah mulai, daya angkatnya sudah mulai melemah, jadi nggak bisa memanggil burung baru. Oh, begitu ya. Cukup menarik perbincangan kita di podcast ini, Sapo. Dan mungkin sudah terlalu agak lama perbincangan kita, Sapo, ini karena kita juga terlalu terbawa suasana dengan penjelasan dari narasumber kita. Dan di video selanjutnya nanti kita akan membahas seputar apa lagi tadi itu yang Gimana itu? akan dibahas selanjutnya ini nanti. Insya Allah saya akan berbagi suara inap. Suara inap Sapo. Nah, itu sudah teruji di beberapa binaan kami, teruji juga. Bagus juga suaranya. Jadi saran saya teman-teman, jangan sampai gonta-ganti suara inap lagi. Menurut saya, suara yang paling mahal itu adalah suara yang bisa memanggil burung dan bisa membuat sarang. Kalau burung menginap tidak ada sarang, lama bersarang, suara inapnya bermasalah. Di situ. Di sini banyak petani walet. Sedikit-sedikit ganti suara inap. Tapi ini nanti yang suara inapnya ini dia ada testimoninya ya? Ada testimoninya. Ada testimoninya di binaan kami, ada juga. Oke, nantilah kita bahas selanjutnya nanti, Sapo, di video selanjutnya. Sebagai kesimpulan, Sapo, karena kita tadi sudah bahas terkait dengan seputar siklus burung walet. Yang pertama tadi kita berbincang-bincang terkait dengan habitat burung walet itu sendiri. Di kelembabannya dia 80 sampai 90, kemudian suhunya dia di 26 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian toleransinya dia 32. Yang kedua tadi, burung walet mengerami telurnya selama 20 hari sampai 28 hari ya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, anakan yang memasuki masa birahi itu adalah berapa? 6 bulan ya. Semenjak dia lepas kandang. Nah, lepas kandang berarti 6 bulan memasuki masa birahi, Sapo. Kemudian yang keempat, pada saat musim kemarau biasanya burung walet dia berimigrasi untuk mencari sumber pakan yang baru. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang sempat saya tangkap, Sapo, terkait dengan podcast siklus burung walet. Dan saya berterima kasih banyak kepada Sapo-Sapo dimanapun Anda berada sudah menonton channel ini. Dan ketika ada kendala atau unek-unek, Sapo-Sapo dimanapun Anda berada bisa komen, nanti narasumber kita akan
memberikan reaksi terhadap komen itu sendiri, dan tetap berusaha Sapo dalam dunia perwalitan, karena dunia perwalitan itu tidak instan Sapo. Ya betul. Kita butuh kesabaran, mengenal lebih jauh tentang dunia walet, tentang burung walet itu sendiri, sehingga kita saling, itulah gunanya kita saling berinteraksi Sapo di channel ini, di INS87 kita saling berbagi dan berinteraksi sesama petani-petani walet, dan kemudian tetap konsisten Sapo dalam berbudaya walet, berpikir positif agar sekiranya burung walet kita selalu berkembang. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.